Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-temanku kelas 6 SD IT Permata Mulia, bagaimana kabarnya? Ya, semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, teman-temanku, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya. Setelah 2 pekan lamanya kita belajar ya, yaitu pada subtema 1 ya. Hari ini kita masih belajar pada tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan, dan sekarang pada subtema 2, yaitu bekerja sama mencapai tujuan. Ya teman-temanku, sebelum kita mulai, alangkah lebih bagus kita awali dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-temanku, sebelum kita mulai materinya, lebih baik kita mengetahui apa tujuan pembelajaran kita kali ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu menemukan manfaat persatuan dan kesatuan. Yang kedua yaitu menemukan informasi penting melalui unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, serta menuliskannya pada peta pikiran menggunakan kalimat efektif. Yang ketiga yaitu memahami cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang keempat yaitu memahami makna upaya mempertahankan kemerdekaan. Selanjutnya yaitu memahami gerak tari indang. Selanjutnya juga ada memahami teknik berlari. Ya teman-temanku, itulah tujuan pembelajaran kita pada video pembelajaran kita kali ini. Ya teman-teman, kita langsung mulai aja ya teman-teman. Ya. Diawali dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta yang bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Ya teman-teman, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia masih perlu berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa? Ada yang tahu teman-teman? Ya. Jawabannya yaitu karena pasukan Belanda kembali datang ke tanah air dan disambut dengan berbagai perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Selain melalui pertempuran, bangsa Indonesia juga mempertahankan kemerdekaannya melalui jalur diplomasi. Ya teman-teman, sebelum kita mengupas tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, alangkah lebih baiknya kita mengetahui ya kalimat efektif, di mana nanti saat kita mengupas tentang proklamasi kemerdekaan ya kita bisa menggunakan kalimat yang efektif. Jadi tidak ada pemborosan kalimat. Ya, kalimat efektif sendiri merupakan kalimat yang telah memenuhi standar kaidah tata bahasa yang benar, memiliki gagasan atau ide yang jelas di dalamnya, memiliki esensi yang jelas dalam penyampaian maksud dan tujuannya, tidak berlebihan atau pemborosan dalam menggunakan kata. Syarat dari kalimat efektif yaitu mudah dimengerti oleh pembaca, pada kalimatnya tidak multitafsir, tidak berpotensi menimbulkan kesalahan pemahaman bagi pembaca, tidak melakukan pemborosan kata, dan bersifat sistematis. Sedangkan ciri-ciri dari kalimat efektif yaitu bentuknya paralel, struktur yang sepadan, tidak berlebihan dalam penggunaan kata, kecermatan penalaran, gagasan yang padu, bahasa yang logis, dan ketepatan pemilihan kata. Ya, di sini Pak Betul tampilkan beberapa contoh dari kalimat efektif dan tidak efektif. Berbandingkan ya teman-teman. Ya, di kalimat tidak efektifnya yaitu ada Ita adalah anak yang penyayang dan Ruli adalah anak yang jahil. Ya,
Kalimat yang efektifnya yaitu Ita adalah anak yang suka membantu, sedangkan Ruli adalah anak yang usil. Selanjutnya yaitu Doni telah pulang sekolah, ia pergi bermain. Untuk yang kalimat efektif yang harusnya yaitu Doni pergi bermain setelah pulang dari sekolah. Selanjutnya yaitu aku tidak sengaja menonton pencuri itu sedang melancarkan aksinya. Kalimat yang betul, yang efektif harusnya yaitu aku tidak sengaja melihat pencuri itu sedang melancarkan aksinya. Ya teman-teman, itu adalah beberapa gambaran tentang kalimat efektif. Ya, setelah kita mempelajari tentang kalimat efektif ini, kita akan mudah untuk menganalisis ya atau menggali informasi tentang proklamasi kemerdekaan. Ya teman-teman, daerah yang tadi Pak Gubernur bahwa bangsa Indonesia melakukan berbagai pertempuran ya, yaitu ada di beberapa daerah di Indonesia, dan ini Pak Gubernur tampilkan hanya beberapa titik yang menjadi medan pertempurannya. Yang pertama yaitu ada Medan, yang kedua ada Bandung, ada Ambarawa, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar. Ya teman-teman, pertempuran itu diantaranya yaitu yang pertama nama-namanya ya teman-teman. Yang pertama itu ada pertempuran Medan Area, yang kedua yaitu pertempuran Ambarawa, ya, pertempuran Bandung Lautan Api, ya. Selanjutnya ada pertempuran Surabaya, terus ada pertempuran Makassar dan pertempuran Yogyakarta, di mana pertempuran Yogyakarta ini sering dikenal yaitu dengan serangan umum 1 Maret 1949. Ya teman-teman, mari kita evaluasi atau kita gali lebih dalam tentang salah satu pertempuran yang ada ya. Yang pertama yaitu yang akan kita bahas yaitu pertempuran Medan Area. Ya teman-teman, seperti yang kita sudah pelajari pada subtema 1 kemarin, untuk menggali lebih dalam tentang sebuah informasi, kita bisa menggunakan unsur siapa, apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ya, kita awali yang pertama yaitu di mana. Pertempuran Medan Area ini di mana teman-teman? Ya, sesuai dengan namanya yaitu ada di Medan. Selanjutnya kapan terjadinya? Yaitu pada 10 Desember 1945. Ya, selanjutnya yaitu siapa yang berkontribusi atau menjadi pemimpinnya, yaitu dari pihak Indonesia ada Ahmad Tahir, dan pihak Inggris yaitu ada Ted Kelly. Ya, selanjutnya yaitu mengapa? Ya, mengapa ini bisa terjadi teman-teman? Ya, karena Sekutu membebaskan para tawanan. Para tawanan ini bersifat congkak sehingga menyebabkan terjadinya insiden di beberapa tempat. Ahmad Tahir, seorang bekas tentara, sukarela mempelopori terbentuknya TKS Sumatera Timur sehingga membuat Sekutu melayangkan ultimatum. Selanjutnya yaitu bagaimana proses pertempurannya, yaitu para pemuda tetap gigih melawan Sekutu. Pertempuran terjadi di mana-mana. Dalam pertempuran di sekitar Langsai Aceh yang dipimpin oleh Teuku Nyak Arif, ya, berhasil mengusir Jepang. Dengan demikian seluruh rakyat Sumatera berhasil membela dan mempertahankan kemerdekaan. Ya teman-teman, itu adalah salah satu contoh untuk menggali informasi lebih dalam tentang sebuah informasi yang tadi, yaitu yang kita gali yaitu pertempuran Medan Area. Ya teman-teman, seperti yang kita ketahui, selain jalur pertempuran, Indonesia juga mempertahankan kemerdekaannya melalui jalur diplomasi. Ya, jalur diplomasi yang ada yaitu sebenarnya ada banyak ya teman-teman, tapi di sini yang aku sebutkan ada 4. Yang pertama yaitu ada perjanjian Linggarjati. Ya, terjadi pada 15 November 1946 sampai dengan 25 Maret 1947. Selanjutnya yaitu perjanjian ada perjanjian Romroyen.
yaitu pada tanggal 14 April 1949 sampai dengan 7 Mei 1949. Selanjutnya yaitu ada perjanjian Renville, yaitu terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 sampai dengan 17 Januari 1948. Selanjutnya juga ada konferensi meja bundar. Konferensi meja bundar ini terjadi pada 23 Agustus 1949 sampai dengan 2 November 1949. Ya, teman-teman, mari kita gali lebih dalam informasi tersebut. Yang akan kita bahas yaitu Perjanjian Linggarjati. Ya, Perjanjian Linggarjati. Ya, sesuai dengan namanya, pertanyaan yang pertama yaitu di mana? Yaitu di Jawa Barat, tepatnya di Linggarjati. Ya, teman-teman, selanjutnya yaitu ada kapan? Ya, terjadinya yaitu 15 November 1946 sampai dengan 25 Maret 1947. Selanjutnya siapa? Ya, yang menjadi pemimpin dari kedua kubu atau perwakilannya yaitu dari bangsa Indonesia, ya pihak Indonesia yaitu ada Sultan Syahrir, dan pihak Belanda yaitu ada Wim Schermerhorn dan Van Mook, ya itu dari Belanda. Sedangkan dari Inggris yaitu Lord Killerman, ya Lord Cairn ini sebagai penengah, ya dari Inggris ikut tapi sebagai penengah. Selanjutnya yaitu ada mengapa, ya Perjanjian Linggarjati ini terjadi karena Jepang menetapkan status quo di Indonesia yang menyebabkan terjadinya konflik antara Indonesia dengan Belanda. Yang dimaksud dengan status quo di Indonesia yaitu status Indonesia tetap seperti sebelum perang. Seperti yang kita ketahui, status Indonesia sebelum perang, ya sebelum perang dunia, yaitu Indonesia masih sebagai daerah jajahan Jepang, ya, atau daerah jajahan Belanda. Ya, setelah Jepang kalah, ya Indonesia tidak mau dilepaskan dengan begitu saja, ya mereka menetapkan status quo. Ya, selanjutnya yaitu mengapa, bagaimana, ya bagaimana pelaksanaan dari hasil Perjanjian Linggarjati. Ya, pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Pada tanggal 21 Juli 1947 meletuslah agresi militer Belanda yang pertama. Ya teman-teman, itu adalah salah satu gambaran, ya atau cara untuk menggali informasi lebih dalam tentang informasi yang ada, yaitu Perjanjian Linggarjati. Ya teman-teman bisa menggali informasi lebih dalam lagi tentang berbagai pertempuran yang ada di Indonesia dan beberapa perjanjian yang dijalani oleh bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. Ya teman-teman, selanjutnya yaitu ada, ya selain bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaannya yang harus bertahan, ya selain manusia, hewan juga harus mempunyai pertahanan diri. Ya teman-teman, setiap makhluk hidup memiliki keunikan dan keistimewaannya masing-masing atau disebut juga sebagai ciri khusus termasuk hewan. Ya teman-teman, ciri khusus yang dimiliki adalah untuk menyesuaikan diri atau adaptasi. Ya, adaptasi dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu ada adaptasi morfologi, yaitu penyesuaian bentuk tubuh terhadap lingkungannya. Selanjutnya yaitu ada adaptasi fisiologi, yaitu penyesuaian fungsi alat tubuh terhadap lingkungannya. Selanjutnya yaitu ada adaptasi tingkah laku, yaitu penyesuaian perubahan tingkah lakunya. Ya, contoh dari morfologi yaitu bentuk dari paruh bebek, ya yang panjang tapi juga tumpul berguna untuk mencari makan, ya
Dan ada juga fisiologi. Fisiologi di sini yaitu berhubungan dengan fungsi alat tubuhnya. Kalau di tumbuhan yaitu contohnya pada kantong semar, ya. Pada kantong semar di dalamnya terdapat cairan yang bisa mematikan serangga-serangga yang jatuh ke dalamnya. Selanjutnya ada yaitu adaptasi tingkah laku, contohnya yaitu pada cicak, ya. Tingkah lakunya yaitu memutuskan ekornya di saat merasa terancam, ya. Teman-teman, ini ada beberapa hewan yang akan kita gali informasi lebih dalamnya tentang ciri khusus mereka. Ya, ada 6, yaitu ada bebek, kelelawar, bunglon, cicak, belalang sembah, dan terenggiling. Ya, langsung aja yang pertama yaitu ada bebek. Bebek memiliki ciri khusus, ya. Ciri khususnya yaitu memiliki jari kaki yang berselaput, ya, berguna untuk berenang. Selanjutnya yaitu memiliki paruh yang panjang dan tumpul yang berguna tadi untuk mencari makan. Selanjutnya yaitu memiliki bulu yang dilapisi minyak, sehingga apabila bebek ini menceburkan diri, ya, ke dalam air tidak akan basah, ya teman-teman. Selanjutnya ciri habitatnya, ya, bebek ini hidup pada lingkungan yang becek atau perairan. Selanjutnya yaitu ada kelelawar. Ya, ciri khususnya yaitu kelelawar memiliki kemampuan ekolokasi. Pada saat terbang, kelelawar memancarkan bunyi yang berfrekuensi tinggi atau yang disebut ultrasonik melalui hidung dan mulutnya. Bunyi tersebut dipantulkan oleh benda atau makhluk hidup dalam bentuk gema. Ya, dengan mendengar gema ini, kelelawar dapat mengetahui letak benda di sekitarnya dan habitatnya yaitu kelelawar hidup di tempat gelap seperti gua dan atau pohon lebat, dan pada malam hari kelelawar akan terbang mencari makan. Selanjutnya yaitu ada bunglon. Ya, bunglon memiliki kemampuan mimikri. Ya, mimikri yaitu menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada. Selanjutnya yaitu memiliki lidah yang panjang dan lengket berguna untuk menangkap mangsanya, mencari makan. Selanjutnya yaitu memiliki mata yang bisa berputar hampir 360 derajat. Selanjutnya yaitu ada habitatnya sendiri, yaitu biasanya bertempat di semak-semak pepohonan dan terkadang ada juga yang berada di bebatuan. Selanjutnya yaitu ada cicak. Ya, cicak seperti yang kita ketahui memiliki kemampuan autotomi. Autotomi yang dimaksud di sini yaitu memotong atau memutus bagian tubuhnya. Kalau pada cicak yaitu memutus bagian ekornya, ya. Selanjutnya yaitu memiliki kaki yang lengket sehingga bisa di atap-atap, ya, bisa menempel di atap ataupun di dinding rumah. Selanjutnya yaitu habitatnya di daratan, ya, di daratan seperti dinding-dinding rumah atau menempel di langit-langit bangunan. Ya, selanjutnya yaitu ada belalang sembah. Ciri khususnya yaitu memiliki kemampuan berkamuflase. Kamuflase adalah menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Jadi beda, ya, dengan mimikri. Kalau mimikri yaitu tadi bunglon merubah warna tubuhnya. Tapi kalau kamuflase yaitu belalang sembah berdiam di tempat yang sama dengan warna tubuhnya. Ya, selanjutnya yaitu memiliki cakar yang terdapat di bagian depannya, ya, itu untuk melindungi dirinya, ya, dan juga untuk mencari makan. Selanjutnya yaitu ciri habitatnya yaitu memiliki habitat di rerumputan, semak-semak, cabang ranting tanaman. Ya, selanjutnya ada yang terakhir yaitu ada terenggiling. Terenggiling memiliki kemampuan untuk menggulung tubuhnya membentuk spiral, ya, seperti bola, ya, dan memiliki lapisan kulit bagian atas yang keras, tebal, dan terlihat bersisik, ya. Itu ciri khususnya, ya teman-teman, dan habitatnya itu ada di hutan.
Ya teman-teman, itu adalah beberapa hewan ya. Dan sekarang ya, oleh karena itu kita sebagai manusia ya, mari kita bersatu dalam perbedaan ya, sesuai tadi ya, ada banyak sekali perbedaan yang ada, termasuk hewan ya dan tumbuhan, dan semua makhluk itu memiliki perbedaan ya. Tapi dengan adanya perbedaan itu seharusnya kita tidak terjadi perpecahan, malah seharusnya kita harus bersatu untuk apa? Saling bertukar informasi ya. Selanjutnya yaitu teman-teman, seperti yang kita ketahui, negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang membentang dari Sabang sampai dengan Merauke dengan sumber daya alam yang melimpah sekaligus kaya akan keberagamannya. Ya teman-teman, keberagaman di Indonesia yaitu ada 4 ya, yaitu suku bangsanya, ada agamanya, yaitu ada lagi adat istiadat dan budaya, dan yang terakhir ada rasnya. Keempat ini ya, keberagaman ini ada di Indonesia semua. Yuk kita lihat yuk. Yang pertama yaitu ada suku Minangkabau. Ini beberapa contoh suku ya teman-teman. Ada suku Betawi. Ya. Selanjutnya ada suku Wamena. Terus ada, ini adalah keanekaragaman agama yang ada di Indonesia. Keanekaragaman juga ada adat istiadat dan budaya. Dan selanjutnya yaitu ada keanekaragaman ras. Ya, banyak sekali ya teman-teman keanekaragaman yang ada di Indonesia. Oleh karena itu Indonesia disebut negara kesatuan ya. Akan tetapi ya teman-teman, di Indonesia ini ya, karena banyak perbedaan tadi ya, seharusnya Indonesia menjadi negara yang kuat ya, asalkan kita mau bersatu, karena negara Indonesia disebut juga negara kesatuan ya. Selanjutnya teman-teman ya, teman-teman, seperti yang kita ketahui negara Indonesia adalah negara kesatuan ya. Namun nyatanya masih banyak perseteruan yang timbul akibat perbedaan tersebut ya. Contohnya yaitu perkelahian antar suku, saling ejek, dan juga yaitu pengeroyokan. Nah, teman-teman, hal buruk ini tidak akan terjadi jika kita saling menghargai atau atas segala perbedaan ya teman-teman. Mengapa saling menghargai dan bersatu itu penting? Ada yang tahu teman-teman? Ya, jawabannya yaitu karena dengan saling menghargai dan bersatu akan tercipta kehidupan yang rukun, aman dan damai dan sejahtera. Ya teman-teman, mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas tentunya. Nah, jadi teman-teman, Indonesia, mari kita bersatu dalam perbedaan ya teman-teman. Karena ya, kenapa itu harus dilakukan? Karena perbedaan itu adalah alasan ya untuk bersatu, bukan untuk perpecahan ya. Mari kita saling menghormati dan menghargai Bhinneka Tunggal Ika, ada semboyan kita berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itulah semboyan dari bangsa ini ya teman-teman. Selanjutnya, perbedaan ternyata menjadikan Indonesia menjadi negeri yang kaya ya. Salah satu kekayaan negeri adalah tarian tradisionalnya ya teman-teman. Kita akan belajar tentang tarian tradisional di Indonesia, yaitu Tari Indang. Mari mengenalnya. Berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat ya teman-teman ya. Teman-teman, apa kalian sudah mengenal Tari Indang? Ya. Tahukah gerakan dari dan pola lantai tak pada Tari Indang? Ya. Tari Indang berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Tari Indang berasal dari kata indang atau juga badinding.
ya badindin. Ya teman-teman, selain tari indang, ada beberapa jenis tarian yang ada di Sumatera Barat. Di antaranya ada tari piring, ada tari payung, dan tari randai dari Sumatera Barat. Ya teman-teman, sekilas semua gerakan tari indang akan tampak seperti gerakan tari saman yang berasal dari Aceh, akan tetapi jika diperhatikan lebih seksama, tari indang akan cenderung lebih dinamis. Gerakan penarinya lebih santai namun tetap rancak. Terlebih jika dikolaborasikan dengan musik pengiringnya yang khas nuansa Melayu. Ya teman-teman, ayo kita coba ya. Kita coba ya teman-teman ya. Pola lantainya itu horizontal atau lurus, yaitu berbaris lurus ke samping. Ya teman-teman, tahukah kamu gerakan dari tari indang? Gerakan tari indang ada 5 ya di sini ya. Akan kita bahas. Coba kita lihat satu-satu. Yang pertama yaitu tangan kiri menumpu tangan kanan. Ya, ini bisa kalian tengok sendiri pada buku tematik kalian ya. Ada subtema 2. Selanjutnya ya ada 5. Silahkan bisa diperhatikan ya. Tangan kanan ke depan kemudian memukul lantai, tangan kiri ke belakang memukul lantai. Selanjutnya yang ketiga yaitu tangan kirinya ke depan, terus ini berseling terus ya teman-teman. Yang ini bisa diperhatikan ya teman-teman, sesuai dengan yang ada di buku kalian ya. Kalau di sini Pak Guntur cuma jelaskan hanya beberapa, tapi kalau yang ada di buku paket kalian itu lebih lengkap ya teman-teman. Silakan nanti bisa baca-baca lagi supaya kita lebih paham tentang gerak dari tari indang ya. Yang terakhir ini ada gerakannya yaitu posisi badan ke arah kanan, kedua tangan diletakkan di atas paha, tangan kanan di atas tangan kiri ya. Gerakan selama 4 hitungan. Teman-teman kalau sudah tahu, silahkan bisa dicoba sendiri ya di rumah, coba untuk menari tari indang ya. Bisa dicoba sendiri di rumah ya teman-teman, supaya kita bisa lebih tahu tentang salah satu tarian tradisional yang ada di Indonesia, yaitu tarian indang ya, tari indang yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Ya teman-teman, setelah kita menggerakkan badan tersebut ya, itu artinya kita juga mungkin kita akan mengeluarkan keringat ya, sama artinya ya seperti saat kita olahraga ya teman-teman. Sekarang kita akan membahas tentang olahraga ya teman-teman. Salah satu cabang olahraga itu ada atletik ya, cabang atletik. Ya, teman-teman, olahraga atletik ada beberapa macam sebenarnya. Ya, ada lari, ada lompat, ya, dan yang lain-lain. Ya, yang akan kita pelajari pada pembelajaran kita kali ini yaitu lari. Ya, lari menjadi salah satu olahraga yang paling digemari dan bisa dilakukan oleh siapapun. Ya, lari memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Beberapa di antaranya dapat meningkatkan metabolisme tubuh dan membantu proses penurunan berat badan. Ya, olahraga lari memiliki macam-macam lari yang beragam ya, atau sering disebut juga nomor lari. Jenis lari tersebut digolongkan berdasarkan jarak dan teknik yang digunakan. Ya, ini adalah, coba diperhatikan ini ya teman-teman ya. Ini adalah gambaran saat kita berlari. Ya, ada 2 gerakan, yaitu gerakan saat kita menumpu badan dan saat badan kita melayang. Ya, berarti pada saat lari ada saatnya ya tubuh kita itu melayang di udara ya, dan setelah melayang itu kita akan mendarat ya atau menumpu ya, kembali berpijak di tanah ya teman-teman. Selanjutnya ya, yaitu ada yang tahu macam dari nomor lari?
Ya, mungkin dari kalian ada yang suka olahraga lari, teman-teman. Ya. Kita bahas di sini yang pertama yaitu ada nomor lari. Nomor lari ada 5 sebenarnya, teman-teman. Yang pertama yaitu ada lari jarak pendek. Lari jarak pendek di sini dibagi menjadi tiga jarak ya. Jaraknya ada 3 ya. Ada 50 meter, ada 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Biasanya pada nomor 100 meter ini ya disebut juga dengan lari sprint ya. Selanjutnya yaitu ada lari jarak menengah, di mana lari jarak menengah ini yaitu ada nomor lari 800 meter dan 1500 meter. Ya, selanjutnya yaitu ada lari jarak jauh. Lari jarak jauh ini antara 5.000 meter, 10.000 meter ya, dan maraton ya. Dan maraton ini memiliki panjang lintasan sampai 42.195 meter atau 42 km lebih ya, teman-teman. Ya, ini adalah contoh tari estafet ya. Tari estafet ya, yaitu dalam satu tim yaitu ada 4 orang ya. Nomor yang dilombakan yaitu biasanya 4 kali 100 meter atau 4 kali 400 meter ya, di mana bertujuannya di sini yaitu yang ya lari estafet di sini ya, mereka akan bergantian ya lari dengan rekan setimnya ya, satu persatu, di mana pelari pertama harus mencapai pelari kedua dan memberikan tongkat yang dibawanya, dan begitu seterusnya sampai pelari keempat mencapai finish ya, teman-teman. Selanjutnya yaitu ada lari halang rintang ya. Lari halang rintang biasanya berjarak 3.000 meter atau disertai dengan rintangan ya, teman-teman. Lari halang rintang ini sering juga disebut dengan lari gawang ya. Selanjutnya, teman-teman, pada saat kita ingin berlari ya, tentunya kita harus memilih untuk memulainya ya, ada teknik start untuk lari sendiri ya. Teknik saat start itu ada 3. Kita perhatikan, ada yang tahu, teman-teman? Mungkin kalian ada di antara kalian ada yang pernah ikut lomba lari ya. Kalau mungkin seandainya kalian sudah pernah ikut lomba lari, kalian akan mengetahui teknik start lari ini ya, teman-teman. Coba diperhatikan ini. Yang pertama yaitu ada start berdiri atau standing start ya. Start berdiri ini digunakan pada nomor lari 800 meter, 1.500 meter, 5.000 meter, dan 10.000 meter ya. Berarti bisa kita simpulkan bahwa start berdiri ini digunakan untuk lari jarak menengah dan lari jarak jauh ya, teman-teman. Selanjutnya ada start melayang atau flying start ya. Kok melayang ya, ada yang tahu ya? Pada start melayang di sini digunakan ya, hanya digunakan pada pelari kedua, pelari ketiga, dan pelari keempat pada lari estafet ya. Seperti yang kita ketahui tadi, lari estafet di sini adalah lari bersambung ya, satu persatu teman berlari dan memberikan tongkat ke pemain selanjutnya, pelari selanjutnya. Seperti itu ya, teman-teman. Selanjutnya yaitu ada start jongkok. Start jongkok atau crouching start ya, digunakan pada jarak pendek ya, lari jarak pendek, dan pelari pertama pada lari estafet ya, teman-teman. Itu adalah beberapa macam teknik start lari ya. Kita bisa menyimpulkannya, dan untuk mempelajari tentang start yang benar, silahkan kalian bisa mencarinya
dari sumber lain, yaitu dari internet ya teman-teman. Jangan sampai kalian terpaku pada materi yang ada di video ini saja ya. Silahkan memperbanyak wawasan dengan sering-sering membaca, entah itu dari buku ataupun dari internet ya. Asalkan itu positif, silahkan dilakukan ya teman-teman. Dan jangan lupa, seandainya kalian memiliki HP sendiri, jangan sampai digunakan untuk main game saja ya teman-teman ya. Ada banyak sekali yang bisa kita lakukan dengan handphone kita, yaitu salah satunya itu untuk mencari informasi tentang pelajaran yang ada ya teman-teman. Salah satunya itu tadi, yaitu mencari ya sikap ya dari teknik start lari yang benar seperti apa ya teman-teman. Sekian ya dari pembelajaran kita kali ini, dan Pak Guntur ucapkan selamat belajar lagi ya teman-teman. Jangan sampai kalian terpaku pada video pembelajaran ini. Silahkan kalian bisa membaca buku tematik kalian ya, subtema 2 ya teman-teman. Jangan lupa untuk selalu ya semangat belajarnya ya, dan jangan lupa selalu jaga kesehatan ya teman-teman. Mungkin hanya itu yang bisa Pak Guntur sampaikan untuk hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin ya teman-teman ya. Sekian dari Pak Guntur untuk video pembelajaran kita kali ini. Pak Guntur ucapkan selamat belajar dan semangat ya. Semoga kita bisa bertemu di kelas lebih cepat ya teman-teman, agar pembelajaran kita lebih enak ya teman-teman. Sekian dari Pak Guntur ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.